Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Semangat sikit. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah Masjid Al-Huda Parik Benut Karimun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kajian kita malam hari ini fikih kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah ala madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala sampai di faslun nawaqidul wudu, itu pasal tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu. Sebelumnya kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para anbiya, sahabat, tabi'in, kepada para tabi'in, kepada para aulia, wasyuhada, wassalihin, wa masyayikhina fid din. Khususan Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Yasin Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani. Khususan ila Asy-Syaikh Al-Alim Al-Baqi Sa'id bin Muhammad bin Ali bin Aishin Ad-Dawani Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Amadana Allah bi madadi wa fadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى من نفعنا الله بعلومه في الدارين. فصل Nawaqidul wudu arba'atun. Fasal menerangkan tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu, yaitu ada 4 perkara. Ini macam perkara ini macam remeh, macam kita dah tahu semua. Tetapi banyak orang-orang awam ni yang masih bingung. Contoh. Orang habis wudu tiba-tiba terpijak tai ayam, batal apa tidak wudunya? Batal apa tidak? Kan? Ini contoh perkara-perkara yang membatalkan wudu. Macam aku dah tahu semua, senang aja tak, kacang tu udah pandai. Jadi ketika seorang selesai wudu, jalan terpijak tai ayam, maka hukumnya wudunya tidak batal.
Karena terkena najis itu tidak membatalkan wudu. Tak usah dia terpijak teh ayam. Dia lewat di toilet dekat sapi tank, jebol sapi tank, bup. Itu. Itu tak batal wudunya. Jangankan sekedar tai ayam. Pokok dia mandi aja bersih. Udah Allahu Akbar. Tak batal wudunya, Bang. Ya? Ini contoh maksudnya. Maksudnya kadang-kadang ilmu itu kayaknya remeh, tapi kadang-kadang kita nih kalau kita belum masuk ke dalamnya seolah-olah kita ini sudah tahu semua, tetapi kalau kita masuk ternyata aku ini belum tahu, ini belum tahu, ini belum tahu, ini belum tahu. Ini contoh saja. Contoh. Terus orang sekarang banyak dibingungkan lagi. Katanya orang ada yang hilang. Pegang tersentuh perempuan batal. Ada yang bilang tak batal. Ini yang betul yang mana? Nah, kan ada lagi masalah kan. Sebetulnya banyak. Tak yang betul yang mana? Ada yang bilang batal, ada yang bilang mana yang betul? Entahlah aku betul. Kan? Ini jadi bingung. Kalau kita duduk kita ngaji ini kita jadi tahu. Nanti kita bahas. Ada 4 yang pertama al-awwalul al-khariju min ahadis sabilain. Pertama, segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan, yaitu kubul ataupun dubur. Apapun dia, apakah itu kotoran ataukah umpamanya batu. Orang ada batu keluar dari kubul ataupun tutup jatuh batu itu batal wudunya. Apapun itu batu bisa keluar dari dalam, tak tahulah wallahu alam. Batal wudunya. Atau orang cacingan kan orang, gatal kata dia, gatal. Ada pula benda tu bergerak-gerak keluar dia, batal wudunya karena dia keluar dari dalam. Jadi tidak hanya angin atau kentut saja ataupun BAB saja, pokoknya apa saja yang keluar dari dalam, itu hukumnya membatalkan wudu. Orang tertelan cincin, akik ketelan, besok pagi keluar dia, batal wudunya. Jangan bacanya. Apa saja pokoknya keluar batal. Tidak mau tahu. Apalagi darah, apalagi seperti itu. Jadi apakah dia sesuatu yang sifatnya cair, keras ataupun yang padat, yang biasa keluar ataupun yang tidak biasa keluar dari kubul ataupun dubur, itu semuanya membatalkan wudu. Illa, masih ada ilah, kecuali apa? Nah, ini agak pelik sikit nih. Illal maniyya, kecuali mani. Nah, menurut mazhab Syafi'i, keluar mani itu tidak membatalkan wudu, tapi menyebabkan hadas besar. Mewajibkan mandi, tapi wudunya tak batal. Alah, sudah bingung jadinya. Macam mana? Aneh kan? Iya pula, wajib mandi tapi wudu tak batal. Dengan catatan tidak keluar madhi lebih dahulu. Kalau madhi keluar lebih yang membatalkan wudu, madhinya bukan maninya. Umpamanya ada orang tak apa-apa tahu-tahu mani dia keluar begitu, ya. Itu tak batal wudunya. Tapi cuma dia tak boleh solat juga karena dia berhadas besar. Dia wajib mandi dulu. Dia ada orang berhadas besar tapi tidak berhadas kecil. Inilah dia. Ini aneh. Ini menurut Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Malik batal. Ini pendapat Imam Syafi'i. Kita lanjutkan. Ini biar agak cepat kita ambil. Kalau kita baca sarah dia banyak. Terus wa asani zawalul aqli bijununin au sukrin au irma'in. Hilang akal sebab gila, sebab mabuk ataupun pingsan. Walaupun pingsan. Orang habis wuduk pingsan. Pas qomat dia terbangun. Mana aku ni? Di masjid lah kau habis wuduk tadi. Sekarang qomat ni Jangan langsung Allahu Akbar. Wuduknya kalau kira-kira kita belum ngaji ni. Jadi ada orang wuduk di situ. Tiba-tiba
Masuk dia ke pintu ni, rebap. Pingsan, tak apa. Mungkin dia belum makan, tak. Pokoknya dia pingsan lah. Pingsan habis tergeletak terbaring di situ. Orang-orang solat sunat 2 rakaat sambil nunggu orang. Tiba-tiba dah selesai, bunyi tet-tet-tet, qomat. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia terbangun. Kira-kira saya tanya ni, dia ni langsung solat apa wuduk dulu? Sebelum kita ngaji ni? Sebelum kita ngaji ni, kira-kira dia wuduk lagi apa langsung solat? Menurut bapak-bapak jugalah. Kayaknya langsung solat, dia tak kentut kok, ya tak? Mesti perasaan, tapi agama itu tak pakai perasaan, pakai ilmu. Kata, bangun dia. Qomat. Ayo solat. Iyalah, langsung atur risau. Padahal secara ilmu syariat fikih wuduknya batal karena akalnya hilang. Walaupun dia orang bilang dia waktu pingsan tak ada kentut dia. Yang membatalkan wuduk bukan cuma kentut saja, pingsan pun hilang akalnya, itu membatalkan wuduk. Makanya kau habis pingsan wuduk lagi, aku tak kentut aku tak, tapi kau pingsan, akal kau hilang, pergi wuduk. Ini baru namanya sudah ngaji, sudah belajar. Itu perkara remeh, macam remeh. Main mabuk juga gitu. Apalagi gila. Apalagi gila. Mabuk juga gitu. Orang habis wuduk minum bir, mabuk. Habis wuduk minum bir, kurang kerjaan. Sampai pergi ke masjid minum ya. Depan pintu masjid gerbang tumbang dia. Mabuk. Qomat terbangun dia. Kau dah mabuk. Pergi wuduk sana. Batal wuduknya. Au binaumin, ataupun sebab tidur. Illa nauma qaidan, kecuali tidurnya orang yang duduk bersila ini. Mumakkinan maq'adahu, yang dia menetapkan duduknya ini duduk bersila ini, tidak bergoyang, maksudnya ni tetap dia, isinya mohon maaf, patatnya ni tak terangkat, tak bergoyang. Mumakkinan maq'adahu, atau dia tak bersandar gini. Jumatan, khutbah Jumat, bersandar dia kat pinggir tu. Tiba-tiba Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Qomat, tak tahu judul khutbah apa pun dia tak tahu. Yang penting qomat, jom solat, Allahu akbar. Batal wuduknya karena dia tidak mumakkin maq'adahu. Dia tidak menetapkan duduknya. Tapi orang-orang yang duduk depan mimbarnya bersila dia. Mulai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia langsung tenang dah. Depan khatib tak bergerak duduknya. Pun tak. Kalau dah terangkat ini batal. Dia harus memakai waktu ini gini dulu. Tiba qomat, Allahu akbar, Allahu akbar. Dia tak tahu ceramah apa, khutbah apa tadi. Khutbah keduanya kapan khatib tu duduk pun dia tak tahu. Tahu dah qomat aja. Tapi dia duduknya tidak bergerak sama sekali, tetap. Itu menurut Imam Syafi'i itu tidak batal. Tapi kalau menurut Imam Malik batal tu. Ketika ada orang tidur, khatib ceramah khatib berkhutbah. Ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Dia tak dengar sama sekali. Itu batal wuduknya. Itu berarti dia bukan ngantuk, bukan tidur biasa, dah tenggelam. Pokoknya ini gawat lagi. Kalau tadi berbunyi, Pak, ada yang berbunyi. Untung tak ada bunyi ke depan dia, tapi bunyi dia. Ada yang pakai itu. Jumatan. Tapi memang kalau secara fikih Imam Syafi'i tidak batal. Berbeda dengan Imam Malik. Imam Malik menyikapi orang tidur itu bukan keadaannya, bukan maksudnya posisi.
Imam Malik mengatakan batal dan tidak batal itu tergantung nyenyak dan tidaknya, bukan posisi dia. Umpamanya ada seorang walaupun dia duduk tapi tidurnya memang ampun betul-betul nyenyak tidurnya tuh, tak dengar apa benda khatib berkhutbah, tak dengar, itu batal karena dia betul-betul tidur. Walaupun dia duduk, tetapi kalau dia masih terdengar usikum wa iya bitaqwa, tapi tak paham sangat, tapi pasti ada dengar. Macam orang ni apa bilang ni macam tidur-tidur ayam gitu, terdengar ada orang. Kita sebagai seorang muslim harus taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai meninggalkan solat dia agak terdengar-dengar. Maksudnya tidak hilang sama sekali, adalah dengar gitu. Ini nama-nama ada orang lewat atau ada orang ini dia terasa. Itu tak batal. Walaupun dia bersandar dekat tiang tanda jembatan. Tapi dia setengah-setengah, maksudnya tidurnya tidak nyenyak, tidak tenggelam, itu tidak batal. Walaupun dia berbaring dekat belakang sana, baring dia gini, berbaring dekat lantai, tapi dia tidak nyenyak, maksudnya tidurnya tuh, itu tidak batal. Ya, kalau Imam Syafi'i kalau dia dah berbaring selesai, pokoknya batal, tidak boleh. Kalau dia duduk walaupun nyenyak tidak batal. Di situ bedanya. Jadi ada cerita kisah nyata di Masjidil Haram. Ada seorang yang dia mengambil pendapat pokoknya kalau tidur duduk ini menetapkan duduknya ini pokoknya tak batal. Nah di Masjidil Haram kan orang banyak, itikaf lama kalau orang haji, orang umrah tuh. Dia datanglah ke masjid, dia duduk itikaf, ya Allah Akbar, dia solat, dia duduk berzikir. Kawan sebelah dia ni tidur habis. Tidur pokoknya entah ngantuk, entah penat umrah tak apa. Tidur. Dia tak tidur sebelahnya. Pas orang yang sedang tidur, tiba-tiba dia kentut kawan sebelah dia ni. Kentut. Kentut dia. Dia tahu orang, tidur kentut pula kata dia. Duduknya memang pas begini. Habis itu tahu komat dia nak solat. Kau kentut ni. Setelah semenjak itu dia bilang, wah, kalau gitu orang tidur tu bisa tak terasa juga kalau kentut, kalau tidurnya nyenyak. Habis itu dia lebih mengambil kehati-hatian kalau tidur nyenyak dia bodoh. Itu seperti itu. Jadi ternyata dia pun tak sadar. Kau tak sadar tadi kentut, tak sadar. Kau kentut tadi pergi wudhu. Ini contoh. Tapi ia tetap boleh mengikut pendapat yang tidur menetapkan duduknya itu tak batal. Tetap boleh, bukan tidak boleh, tetap boleh. Itu pendapatnya Imam Syafi'i. Berbeda dengan Imam Malik. Kalau Imam Malik dia kalau baring pun kalau tak nyenyak tetap tidak batal. Bukan posisi tapi keadaan nyenyak atau tidaknya. Begitu. Jadi tidak ada menjadi satu kemuskilahan ketika para jamaah solat Jumat pada tidur masing-masing. Apalagi yang khatibnya agak tak enak gitu mendengarkan. Habis semua tertunduk, bukan tertunduk mendengarkan, khusyuk, tapi tertunduk ngantuk tidur semuanya. Tiba qomat. Wah, bangun semua. Mazhabnya Syafi'i semua. Ini mentang-mentang kau mazhab Syafi'i ya, kalau kau Jumatan kau tidur ya bagus. Bagus mazhab Maliki lagi kau, jadi kau tak tidur. Kalau kau tidur itu pergi wudu sana. Habis qomat jamaah keluar semua. Ngapa? Wudu semuanya. Kenapa? Khutbah semuanya tidur. Macam mana ini Jumatan ni? Berhubung orang Indonesia ni banyak mazhab Syafi'i, ini dibikin dia selamba je. Tidur tak apa, tak batal kata dia. Ini masalah dia. Lanjutkan. Asalisu iltiqa'u basyaratai rajuli wal mar'ati. Yang ketiga yaitu bertemunya kulit laki-laki dan perempuan. Batal wudu. Ini kan fikih mazhab Imam Syafi'i.
ya, pendapat Imam Syafi'i yang ada di sini batal menurut Imam Syafi'i. Yang bilang enggak batal siapa pendapatnya? Imam Malik bin Anas dan Imam Abu Hanifah. Imam Malik mengatakan kalau bersentuhan itu tidak nafsu tak batal. Yang batal itu aula mastumun nisa, maksudnya kalau engkau meraba, maksudnya menyentuh tapi dengan syahwat, bukan hanya terpegang gini saja. Istri ngasih bang, kopi bang, ambil, tak, terpegang. Ini kalau menurut Imam Syafi'i batal. Kalau menurut, walaupun suami sendiri, apalagi suami orang, mana boleh. Walaupun istri sendiri tetap batal menurut Imam Syafi'i. Tapi menurut Imam Malik, kalau memang dia terpegangnya itu tidak nafsu, gak batal. Jadi saking bingung, pegangannya susah gini-gini, pegang sini dia tergolek tumpah. Ah ini. Jadi mana yang betul? Betul semuanya. Tinggal kita nak ikut yang mana. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak ikut yang mana? Jadi kalau Imam Syafi'i mengatakan pokoknya begitu tersentuh mesti batal. Imam Malik mengatakan kalau hanya tersentuh tidak nafsu tidak batal. Imam Abu Hanifah tidak batal. Yang membatalkan itu kalau terjadi hubungan badan, itu baru batal. Makanya orang-orang yang mengatakan tidak batal itu berarti mengikuti Imam Malik, pendapatnya Imam Malik atau Imam Abu Hanifah. Ini kita perlu tahu juga. Ini kita perlu tahu juga karena nanti ketika haji ataupun umrah kita perlu pendapat ini. Ataupun pokoknya sekarang boleh aja. Yang penting punya guru mengajarkan fikihnya Imam Malik, boleh. Imam Malik mengatakan begini boleh. Tidak ada masalah. Tidak ada kewajiban seorang harus bermadzhab A, bermadzhab B, bermadzhab C, bermadzhab D. Tidak. Tapi tergantung kau belajar dengan siapa, kau punya ilmunya atau tidak. Itu bukan asal kira-kira saja. Tidak, semuanya harus punya guru. Jadi kalau jamaah haji biasanya di Mekah sana, di Ka'bah ya, kalau pas orang tua itu laki-laki perempuan itu kan bercampur. Dan untuk kita menjaga untuk tidak tersentuh selama 7 kali putaran itu susah luar biasa. Akhirnya kita tidak fokus kepada ibadah, gak fokus ke tawaf, tapi fokus ke kaki orang, fokus ke tangan orang. Awas, gitu jadinya. Karena di situ laki-laki perempuan campur, kita jalan aduh mah tersentuh batal. Ngantri wudu jauh wudunya, ngantrinya panjang, masuk lagi, mulai lagi start, belum setengah Ka'bah putaran terpijak, tersenggol kaki perempuan, batal lagi, ngantri wudu. Lah bila nak selesai? Kawan-kawan dah balik, dah kenduri. Kau di mana? Aku belum selesai tawaf. Aku dah kenduri dah balik dah. Adik kawan dah kenduri, dia masih di Ka'bah sana belum selesai. Kenapa belum selesai? Batal terus kata dia. Lah macam mana? Di sinilah yang namanya ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan pendapat umatku ini rahmat. Jadi bukan kita kau salah, aku yang betul. Neraka engkau. Jangan gitu. Tidak. Imam Syafi'i boleh dipakai pendapatnya, Imam Malik juga boleh. Fanatik tidak ada fanatik. Karena Imam Syafi'i bukan nabi, Imam Malik bukan nabi, Imam Abu Hanifah bukan nabi, Imam Ahmad bin Hanbal pun bukan nabi. Mereka ulama dan mereka ada betulnya juga mesti kadang ada salahnya karena bukan nabi. Jadi kita boleh memakai ini. Oke lah, dalam situasi normal dah aku ini biar nak menguasai semua susah. Ya sudahlah, pendapat siapa? Imam Syafi'i lah yang aku agak banyak tahu. Pakai Imam Syafi'i. Tapi di suatu saat ketika ada hajat, kebutuhan atau darurat, kita boleh pakai pendapat imam yang lain. Jangan terlalu kaku pun tidak. Itu fanatik namanya. Tidak bisa begitu. Dan juga itu ulama yang tidak ada dalilnya. Seorang itu harus tidak boleh bergeser dari satu mazhab sama lagi, enggak ada dalilnya. Itu mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.
Tetapi orang awam itu cukup beramal, yang penting ada fatwanya ulama yang membuat. Cuma kita yang kita pakai itu 4 mazhab. Ya, yang kita bisa ikuti itu ya, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kita berhubung di Indonesia dulu Islam masuk, yang bawa adalah para ulama-ulama bermazhab Syafi'i. Jadi sampai hari ini kebanyakan orang Indonesia ini memakai fikihnya fikih Imam Syafi'i. Bukan berarti imam yang lain salah. Tidak, cuma belajarnya itu dulu fikih Imam Syafi'i. Kalau kita belajar fikih Maliki, jadi Maliki, tak ada masalah. Ini sama-sama ahli surga semuanya. Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik. Para aulia mazhab Maliki banyak, bukan tak banyak. Imam Abi Hasan Asy-Syadzili yang punya Thariqah Syadziliyah itu Maliki. Imam Ahmad At-Tijani punya Thariqah Tijaniyah itu Maliki, wali besar ya. Ahmad bin Idris Maroko, Maghrib, Maliki, yang punya Thariqah Idrisiyah banyak. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, wali besar, itu juga mazhabnya Maliki. Jadi ini fikih ini sebetulnya hanya tuntunan kita beribadah, kita ini punya sandaran gitu saja, tidak ngawur. Di sini jadi kita melakukan sesuatu yang jangan fanatik, jangan. Cuma ketika kondisi normal adalah aku pakai yang ini. Suatu saat mungkin situasi hajat, darurat, kita silakan menggunakan pendapat yang lain yang istilahnya bukan karena cari yang enak-enak, tapi memang kita butuh ya untuk agar kita ini tidak terlalu kesulitan, ya tertekan, memaksakan diri untuk memaksakan diri untuk menggunakan pendapat A atau pendapat B saja. Boleh. Jadi masalah bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan itu begitu, perbedaan pendapat ulama di situ. Umumnya di Indonesia yang mengatakannya batal karena kebanyakan mengikuti pendapat Imam Asy-Syafi'i. Yang mengatakan tidak batal ya berarti ikut Imam Malik ataupun Imam Abu Hanifah. Selagi punya guru silakan. Selagi punya guru silakan. Tidak ada masalah. Iltiqai basyaratul rajul wa imraati. Kemudian wayantaqidul lamis wal malmus, yang batal yang dipegang atau yang megang. Dua-duanya batal. Yang dipegang batal, yang megang juga batal, ya. Wayantaqidul lamis wal malmus, orang yang memegang batal, yang dipegang juga batal. Jadi zaman kami kecil-kecil dulu di kampung kami di Tanjung Sari sana, Tanjung Batu. Tanjung Sari, di masjid kami itu kan wudhunya di parit. Di parit itu orang pakai apa? Orang sini apa sini bilang di Tanjung Balai saya tak ada jumpa. Apa batu untuk kita lewat tu? Apa namanya batu untuk kalau dari tempat kita wudhu kita pasang batu untuk kita lewat tu Pak, biar tidak pakai sandal langsung dari parit ke masjid kan gitu. Kalau bahasa orang sana bilang umpak, itu pakai bahasa Jawa umpak namanya semacam. Itu bikin untuk tempat kita jalan. Jadi tak pakai turun ke tanah, ke parit, langsung ke situ balik habis wudhu lewat itu. Jadi gurauan anak-anak kecil, kan? Ketika anak-anak umpamanya anak-anak perempuan lewat tu, ini yang anak-anak bukan gadis-gadis, bukan anak-anak. Dia bercanda, dibatalkan, balik lagi ke parit lagi. Tak bisa lewat. Nak lewat di mana? Harus lewat batu ni. Dibatalkan, wudhu lagi. Itu cerita budak-budak kecil dulu. Itu karena mengikuti pendapat yang taqidul lamis wal malmus. Jadi dia walaupun dia kecil tapi dia sudah faham. Diajarkan. Ini kembali lagi ini menurut Imam Asy-Syafi'i. Wala yang qudus saghiru. Jadi bukan hanya yang megang aja. Yang tidak salah pun ikut batal. Sementara Imam Malik rahimahullah ta'ala berpendapat seperti itu. Di antaranya mengenakan tidak batal harus nafsu, yaitu itu tadi Imam Malik mengartikan aula mastumun nisa di dalam Al-Quran itu, yaitu ketika engkau meraba, memegang dengan nafsu, la mastumun nisa.
Terus dibuktikan dengan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah pernah pada suatu malam sholat. Mau sholat tetapi rumah Rasulullah itu kecil, tak macam rumah kita. Rumah kita ini besar. Bahkan ada sampai tingkat kamarnya berapa. Orangnya dah tua, tak pernah dia naik ke lantai 2. Selalu besar rumahnya. Rumah Rasulullah ini kecil. Tidur di situ, sholat di situ. Kecil rumah Rasul. Tengoklah macam mana Rasulullah Nabi kita. Jadi Rasulullah pada satu malam itu dia nak sholat. Nak sholat. Sayyidah Aisyah sedang tidur. Kakinya apa ini? Istilahnya mengganggu tempat sujudnya Rasulullah. Kakinya Sayyidah Aisyah istrinya. Sama Rasulullah di dalam tersebut diangkatlah kakinya. Sayyidah Aisyah dipinggirkan. Kemudian Rasulullah salat Allahu Akbar. Nah, ini dijadikan dalil oleh Imam Malik bahwa sesungguhnya memegang itu tidak membatalkan. Karena di situ juga tidak ada petunjuk menunjukkan bahwa Rasulullah pakai kaos tangan ke, atau Sayyidah Aisyah pakai kaos kaki, atau pakai baju, atau pakai selimut, tak ada. Jadi di situ bahasanya Rasulullah mengangkat kakinya Sayyidah Aisyah, meminggirkan kakinya, diangkat. Nah, gitu. Itu yang membuat perbedaan pendapatnya di situ, ya. Itu yang membuat perbedaan pendapat kenapa Imam Malik bilang begitu, pendapatnya kenapa Imam Syafi'i bilang begitu. Wala yanqudu saghirun au saghiratun la yustaha. Tidak membatalkan wudu bersentuhan dengan anak kecil, laki-laki atau perempuan, la yustaha, yang belum dinafsui. Yang belum dinafsui. Tapi ada anak kecil belum balik, tapi budak dia dah besar. Umur dia 10 tahun, budak perempuan, tapi dah besar. Molek budak ni nampak. Kalau ditengok menyenangkan, istilah membuat orang tu nafsu, bersentuhan, walaupun dia belum balik, batal wuduknya. Itu. Jadi bukan ukuran dia harus sudah balik, belum, sudah haid, belum haid, berarti tak batal. Iya, tapi engkau kalau pegang dia kau suka, kau nafsu, itu sudah membatalkan urusan seperti ini. Atau anak laki-laki masih muda, umur 12 tahun, anaknya ganteng, gagah anaknya. Ibu-ibu megang dia, ada, atau anak-anak gadis megang dia, ada rasa senang, ada rasa nafsu, walaupun dia belum balik si anak ini, itu batal wudunya. Jadi kembali lagi kepada nafsu. Kembali lagi kepada nafsu. Makanya kalau di sini seolah-olah pendapatnya Imam Malik dan Imam Syafi'i jadi bersatu di sini. Jadi bersatu. Kalau Imam Malik kan pendapatnya nafsu atau tidak. Kalau kau nafsu batal. Terus bukan berarti kalau Imam Malik mengatakan tidak batal kalau tak nafsu, atau Imam Abu Hanifah mengatakan tidak batal, yang batal itu kalau berhubungan badan baru batal. Bukan berarti tak dosa. Tak batal bukan berarti tak dosa. Imam Malik mengatakan kalau tak nafsu tak apa-apa, berarti boleh pegang? Tidak boleh. Kalau tersentuh tak dosa, tak batal. Tapi bukan berarti boleh, tidak. Kita warga negara Indonesia ini kebanyakan ikutnya mazhab Imam Syafi'i, yang bersentuhan saja batal, tapi justru biasa bersentuh-sentuh. Puasa Ramadan 30 hari, siang puasa malam qiyamul lail, siang puasa malam qiyamul lail, siang puasa malam qiyamul lail. 30 hari dijanjikan Allah Subhanahu wa taala diampuni dosanya. Masuk bulan Syawal, anak gadis satu kampung, ibu-ibu satu kampung disalam semuanya. Macam mana hukum? Dosa baru dihapus kemarin. Ini orang seperempuan satu kampung disalam semua. Enggak ada 4 mazhab imam yang mengatakan boleh, tak ada, semua tak ada. Bukan urusannya nanti kalau batal wudu lagi, bukan itu urusannya, ini urusan lain lagi. Cuma lah itulah kadang-kadang kita tak enak pula aku tak bersalam, tak enak pula aku tak bersalam, tak enak. Alah sudah, kalau tak enak terus macam mana? Tak enak pula, tak enak. Aduh, selesai syariat habis. Syariat habis. Kadang-kadang itu macam
Macam bapak saya lah. Iya, engkau ke dia tak doyan, dia dah tua. Tapi dia ke engkau, kau masih muda. Ya kan? Tua-tua juga, tapi kalau keladi, apalah jadi. Itu masalahnya di situ. Jadi di dalam satu bait disebutkan bahwa bersepi-sepi dengan seorang nenek-nenek pun itu diharamkan. Berduaan, bersepi-sepi dengan nenek-nenek itu pun diharamkan. Apalagi dengan anak gadis, dengan orang-orang perempuan yang masih muda-muda, itu dilarang. Jadi kita ini memang, kita ini orang Islam, penduduk masyarakat Islam. Cuma kebiasaan kita ini masih nasional, terlalu nasional. Seperti itu. Seolah-olah yang tak bersalam dengan orang perempuan seolah cuma ustaz saja. Seolah-olah gitu. Orang biasa tak ada masalah. Emang malaikatnya lain-lain gitu. Malaikatnya lain-lain gitu. Lain. Kalau ustaz ni ada rakib atid, orang awam tak ada gitu. Sama. Atau surganya lain, surga ustaz lain, surga orang awam lain. Nerakanya lain, tak ada, sama. Bisa cuma ada neraka dan surga sama. Untuk profesinya apa saja semuanya itu sama. Cuma kita kadang-kadang itulah, kalau ustaz tak boleh, kalau tak ustaz boleh. Ini masalah. Ini kita untuk apa, jangan salah paham. Ketika Imam Malik mengatakan tidak batal berarti bukan tidak dosa. Imam Abu Hanifah mengatakan tidak batal bukan tidak. Ini cuma urusan wudu batal atau tidak, bukan dosa atau tidak. Lah Imam Syafi'i yang sudah jelas-jelas dia bilang batal pun kita biasa-biasa aja kayak gini. Yang repotnya ini dosa yang sudah tidak dianggap dosa ini payah. Kapan nak taubat? Kalau ada seorang melakukan itu dosa, tapi dia tahu itu dosa, dia ada kemungkinan untuk taubat. Tahu dia salah. Tapi kalau dianggap macam tak dosa biasa, ya Allah, tak tahu di akhirat ketika ditimbang nih Pak, na'udzubillah subhanallah. Meninggal dia bulan Syawal. Meninggal dia bulan habis hari raya ke-8 dia meninggal dunia. Puasa dah bagus. Hari raya terjadi mak kok berat ke kiri? Tak tahu bahwa dosa-dosa bersentuhan dengan perempuan. Kata Rasulullah SAW, lebih bagus kepala ditusuk dengan paku daripada menyentuh tangan perempuan, menyentuh kulit perempuan. Kayak gitu parahnya, tapi kita santai saja. Ini sekedar apa ya namanya? Ya kadang-kadang kita ini kalau tak ada apa namanya motivasi yang mengingatkan, kadang-kadang kita selalu aja selambat saja. Kadang-kadang enak pun tidak, dah tak enak dosa. Iya kalau yang kita salam tu cantik molek, sedap bersalam dengan dia. Ini tak, udah biasa dosa lagi, kan rugi 2 kali. Apa lagi? Kalau tadi dosa dia masih agak lumayan ada rasa enak dia umpamanya, tapi itu bukan saya suruh, saya tak suruh. Ini dah lah, aku tengok dia pun malas bersalam lagi, udah tak enak dosa lagi, kan rugi. Ini contoh. Tuh. Kita lanjutkan. Wasa'run wasinun wadufrun la yustaha wasa'run wala yanqudu saghirun aw saghiratun la yustaha wasa'run wasinun wadufrun. Juga tidak membatalkan kalau memegang rambut. Coba saya tanya, kira-kira umpamanya kita habis wuduk nih, kita belum belajar, habis wuduk nih, kemudian ada orang perempuan, kita pegang rambutnya, kepalanya kita pegang rambutnya, batal apa tidak? Batal apa tidak? Kita habis wudhu, ada orang perempuan, kita pegang kepala dia, rambutnya itu kita pegang. Batal apa tidak? Tidak, Pak. Tidak batal. Lah ini baru kita baca. Makanya kalau kita belum mengaji, mesti kita bilang batal. 99%, ya kan? Kita pegang kepala dia, rambut dia kita pegang. Rambut dia ikal panjang kita pegang. Gini. Perasaan kita mesti wudhu kita batal.
Tapi ketika kita dah ngaji, pegang rambut tak apa-apa. Yang penting jangan tersentuh kulitnya. Bukan sedap kalau gitu tak apa-apa. Bukan gitu suruh pula pegang rambut perempuan. Bukan gitu. Secara fikihnya, ya kalau memang terpegang itu tidak batal. Tapi kalau tersentuh bagian dahinya terpegang, batal, terkena kulit. Ya, yang penting jangan terkena kulit. Kemudian wazufrun kuku. Cobalah. Kita belum ngaji nih. Ada habis wudu, ada kuku perempuan terpegang. Batal tak wudunya? Tidak batal. Tapi kalau kita belum tahu nih tadi sebelum ini, perasaan kita batal tak? Habis tengok ada molek nak kuku kau, pegang kuku dia aja ni, bukan sini pegang lah, sini kuku dia aja. Sini. Kuku dia aja ni, itu wudunya tak batal. Aneh pula. Itu fikir namanya. Makanya kayak itulah kita tuh. Orang ini kalau belajar, dia belajar merasa tambah bodoh. Orang belajar itu seperti orang minum air laut. Dia tambah minum, dia tambah haus. Tambah tak ada kenyangnya, tambah merasa bodoh, tambah merasa banyak yang tak tahu. Kemudian wasinun, gigi. Gigi pun tak batal, apalagi gigi palsu. Gigi betul tak batal. Habis wudu, tengok gigi kau, tek ketuk ni, tak batal. Tapi sangat jangan kena gusi dia. Kalau kena gusi dia batal. Pas giginya, ketuk giginya, tek tak batal. Kalau kena gusinya batal. Masih 5 menit. Okay. Kemudian wa muharramun binasabin aw radain aw musa wa mahramun binasabin aw radain aw musaharatin. Kemudian tidak membatalkan wudu memegang mahram, sebab nasab mahram. Mahram bukan muhrim. Ya, awas bilang muhrim. Muhrim itu orang yang ihram haji atau umrah. Bukan muhrimnya, tak boleh. Salah. Itu fikih sinetron namanya. Fikih sinetron. Dia belajar fikih tapi sebab nonton sinetron. Orang kalau dia tentang film di sinetron, ini bukan muhrimnya, tidak boleh. Kan gitu. Di sinetron itu salah. Tapi berhubung orang yang nonton sinetron jauh lebih banyak daripada yang datang pengajian, maka yang lebih viral muhrim itu yang lebih viral. Padahal salah 1000% salahnya. Muhrim itu berasal dari ahrama yuhrimu ihraman fa huwa muhrimun. Orang yang ihram haji ataupun umrah itu yang pakai baju itu lempang gini putih-putih itu. Kalau laki-laki di Mekah sana itu muhrim. Kalau yang tak boleh dinikahi yang masih saudara-saudara, mahram. Jangan salah. Mahram adik, ibu, bibi, ya, itu semuanya kalau dipegang tidak batal. Mertua perempuan enggak apa-apa, tidak masalah, boleh, ya. Sepupu tak boleh. Sepupu membatalkan. Menantu tak apa-apa. Menantu tak ada apa-apa. Sepupu membatalkan. Boleh dinikah. Sepupu itu boleh dinikah. Jangan batalkan. Ini adik sepupu saya, bawa ke sana ngeng kemana-mana, pergi bawa berbonceng. Ini adik kau? Iya, adik saya. Adik sepupu. Adik sepupu tu boleh dikawin, boleh dinikah. Ya, tak boleh. Ini berdua-duaan dengan adik sepupu, enak aja. Itu bukan mahram, tak boleh. Arabi'u ataupun sebab susuan, saudara susuan, ya, dia bukan anak tapi dia menyusu sama dengan satu perempuan. Au musaharatin ataupun sebab pernikahan tadi menantu atau mertua tidak membatalkan wudu. Arabi'u wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat. Masih ada yang keempat tapi waktunya sudah habis. InsyaAllah nanti kapan lain waktu mungkin diteruskan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.